Shalom, Shalom, selamat malam Shalom. saudara-saudara yang kasih Tuhan. Malam Pak. Shalom yang di room, juga Shalom juga untuk teman di live chat yang mungkin baru bergabung. Hari ini kita akan belajar, kita coba mengerti apa itu ketaatan. Tetapi di dalam tema kali ini itu lebih kepada penghalangnya. Sebenarnya sejatinya itu manusia itu mau taat, tapi ya ini banyak penghalang. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu seharusnya kita lebih peka. Tetapi, nah ini lagi, kita harus belajar bagaimana firman Tuhan itu menginspirasi. Inspirasi itu apa ya? Namanya yang mendrive kita, yang mengendalikan kita. Karena kembali lagi kepada kita sendiri sebetulnya. Seberapa jauh, seberapa dekatkah kita dengan firman kebenaran? Kalau kita cuma hanya membaca tanpa adanya perenungan, ya kita tahu, hanya cuma sekedar tahu, tapi sebenarnya tidak mengerti. Karena pengertian bukan di dalam hal membaca saja, tetapi harus belajar bagaimana merenungkan firman Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 5 sampai 6, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Dua kata. Makanya kalau kita orang Kristen itu tahu kata percaya itu selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan iman. Makanya iman itu dia berkorelasi atau dia terikuti dengan kata taat itu. Nah, kenapa kita bisa taat? Kembali lagi, perantaraannya tadi. Apa yang menjadi ketaatan kita itu menjadi dia bisa kelihatan atau kita bisa tahu, bisa mengerti bahwa kita taat. Karena kasih karunia. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka. Lah kalau kita bicara kamu, berarti orang di dalam room ini yang percaya Yesus itu termasuk. Itu kenapa kita itu harus belajar untuk taat. Nah, bagaimana kita menjalankan ketaatan tergantung dari iman kita. Padahal iman bisa dibangun dari pengenalan akan firman. Tadi saya sudah bilang, kalau diurut-urut ke belakang, lah kita cuma baca firman, tidak mau merenungkan bagaimana kita mau taat. Apa yang menjadi barometer, apa yang menjadi petunjuk bahwa kita sudah taat. Kalau firmannya saja cuma kita baca sambil lalu, terserah mau 3 pasal, 5 pasal, 10 pasal, tapi masalahnya kan bukan pasalnya, masalahnya adalah esensi dari apa yang kita baca itu. Apakah pesan-pesan yang Tuhan sudah sampaikan, Roh Kudus sudah memberikan pengertian kepada saudara, apakah terwahyukan firman Tuhan itu? Kan tidak, hanya dari pihak kita saja yang membaca. Makanya saya menyarankan supaya orang Kristen itu belajar dari yang cuma baca, belajar untuk merenungkan. Karena dalam perenungan itulah kita akan menemukan sebuah gambar. Kembali lagi kepada penciptaan, bagaimana alam ciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia itu apa? Segambar, makanya di dalam perenungan itu harus bergambar. Bedakan dengan asumsi ya, beda. Asumsi itu menciptakan hal yang tidak terjadi, Anda ciptakan. Itu namanya asumsi. Tapi kalau merenungkan firman Tuhan, apa yang ditulis, saudara dan saya belajar untuk masuk di dalam narasi yang ditulis di dalam firman Tuhan itu. Beda, saudara, beda. Makanya orang-orang lebih suka dengan asumsi, lebih taat dengan apa yang dari luar, apa yang dipikirkan oleh pikirannya, apa yang dikatakan dari orang itu dia lebih taat sama perkataan orang itu, dan dia gambarkan di dalam pikirannya. Tetapi apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara renungkan dalam firman Tuhan, sama sekali nggak ada gambarnya. Apakah itu taat sama Tuhan? Enggak, taatnya sama asumsi kok. Saya ulang, di ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi kalau kita itu adalah milik Kristus, seharusnya apa yang di dalam pemikiran kita? Firman kebenaran. Bagaimana kita masih mengizinkan apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan? Makanya kita sulit taat kan? Itulah penghalang. Asumsi saudara yang menghalangi ketaatan saudara kepada Yesus Kristus, kepada pemerintahan Kristus di dalam pemikiran saudara.
Makanya di dalam firman Tuhan itu selalu kita kenal adanya kita mau dipulihkan. Bagaimana orang-orang percaya yang jatuh di dalam dosa, yang melakukan banyak kesalahan, tetapi dengan mendekat, belajar kembali untuk memiliki hubungan, relationship dengan Tuhan, mengharapkan apa? Terjadinya sebuah pemulihan. Dan kalau di dalam pemulihan itu sebuah janji. Tetapi ada banyak orang, begitu mereka mau masuk di dalam kata pemulihan itu bukan keberuntungan, saudara. Itu makanya saya bilang bahwa coba untuk lah kita manusia itu tidak terlepas dari dosa. Tapi bukan fokus dosanya, tetapi fokus pada pemberitaan Injil kebenaran bahwa pemulihan pasti terjadi, di mana kita kembali kepada otoritas kerajaan sorga. Makanya pemulihan itu bukan keberuntungan, untung-untungan, saya mau ke gereja lagi, bukan itu. Tetapi pemulihan itu adalah kepastian bahwa saudara dan saya itu diterima oleh kerajaannya dengan kita mengakui segala kesalahan kita, kita bertobat, kita mulai lagi, kembali lagi mengenali firman Tuhan, belajar lagi mengandalkan tuntunan dari Roh Kudus. Nah, padahal saudara, kata pemulihan saja itu bukan terjadi sekedar karena ketaatan. Nah, tetapi ketaatan yang konsisten, itu loh pemulihan. Makanya dari waktu itu, kitab Kejadian itu kan yang tulis Musa. Sudah hampir dari 3.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu. Apakah berubah? Tidak. Tujuan Allah kepada manusia berubah? Tidak. Supaya manusia bertobat dan menerima kasih karunia. Sehingga kasih karunia itu yang memampukan saudara untuk menjawab tanggung jawab saudara untuk kembali kepada otoritas kerajaan Tuhan. Jadi ketaatan itu kita bisa lihat dengan konsistensi. Jangan hari ini taat, besoknya longgar, nggak mau taat. Kalau kita memang dibentuk bagaimana konsep berpikir kita, apa yang sudah kita bangun dengan firman kebenaran, itu yang kita belajar. Saya kasih tahu sama saudara-saudara, jangan pedulikan yang dari luar. Yang di dalam saudara itu penting. Saudara tidak dibangun yang dari luar. Tetapi saudara dibangun apa yang di dalam saudara. Pertanyaannya, apakah iman saudara bekerja di dalam kehidupan saudara? Itu yang jadi pertanyaan. Karena tadi di dalam Roma tadi, sendiri katakan bahwa iman dan taat itu, oleh karena kasih karunia yang menyatukan kata iman dan taat itu, sehingga kita bisa menjadi konsisten. Mau konsisten tanpa ketaatan nggak bisa. Mau konsisten tanpa iman nggak bisa. Makanya kaku gaya kita, hidup kita kaku. Kalau kita percaya, makanya di dalam saudara itu penting, kalau kita percaya Tuhan yang membentuk kita. Kasih karunia yang memampukan tanggung jawab kita. Baik di dalam panggilan-panggilan kita, di dalam tugas-tugas kita. Itu yang saudara harus belajar, itu yang saudara harus mengerti. Nah, penghalang, tadi saya sudah bilang kan, asumsi itu menjadi penghalang kita. Asumsi. Saya kalau di chat atau di FB gitu, begitu baca sesuatu, begitu timbul kata asumsi, saya sudah bilang, asumsi itu bisa mengalahkan iman saudara loh. Jangan salah saudara. Saudara lebih mempercayai asumsi daripada mempercayai apa yang Tuhan katakan. Itulah penghalang-penghalang dari ketaatan. Itu yang pertama, asumsi saudara. Makanya hati-hati berasumsi. Saya nggak bilang melarang asumsi, tidak. Karena begitu membanjirinya informasi sekarang, lihat di YouTube, lihat bagaimana kita hidup di gereja, semua informasi kita, namanya tsunami informasi itu terjadi.
Era globalisasi, era keterbukaan informasi itu sudah nggak bisa lagi saudara dan saya bendung, nggak bisa. Makanya kalau tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam diri saudara, tanpa firman Tuhan, habis saudara. Nah, yang menjadi penghalang, yang dari penghalang sebuah konsistensi itu apa? Konsisten itu dia terus-menerus ya. Apa sebuah penghalangnya? Saudara lihat gambarnya itu ada namanya paracetamol. Ini contoh-contoh yang simple. Mentalitas instan, maunya cepat. Ya kan? Mentalitas instan. Padahal saudara tuh mengerti, saudara tahu berapa banyak saudara mendengar informasi hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyukai proses, Tuhan menyukai proses. Tapi kita maunya instan. Itulah salah satu ciri bahwa kita nggak taat sama Tuhan. Pengennya cepat, instan. Makanya begitu dapat masalah, pengennya keluar dari masalah, cepat-cepat. Gimana caranya pokoknya keluar dari masalah. Padahal belum tentu. Masalah-masalah yang datang pada saudara itu hanya untuk membentuk supaya saudara itu taat pada firman-Nya. Tapi terlebih kita mengandalkan apa? Konsep kita sendiri, pemikiran kita sendiri, kembali bagaimana kita berpikir. Itu kan. Saudara saya ini hidup itu di Tobelo itu udah dari 2006 lah, taruhlah 2006. Berapa tahun, 14 sampai sekarang 22, udah hampir 16 tahun. Di dalam 16 tahun itu obat yang saya makan itu cuma satu, namanya Afluka. Hanya satu obat yang saya makan. Sekarang obat itu sudah hilang, dalam arti peredarannya sudah tidak ada, tidak beredar. Dia sudah diganti dengan nama obatnya, namanya Paratusin. Itu obat apa, Pak Eon? Itu hanya obat demam. Karena saya sudah bilang, penyakit yang tidak bisa dihindari oleh manusia, batuk, pilek, sama demam. Itu nggak bisa dihindari. Itu. Semua orang, mau dia pernah ke surga bolak-balik, tetap akan menghadapi masalah yang sama. Karena buat saya, yang namanya batuk, pilek, dan demam itu hanya perubahan iklim. Tubuh kita menyesuaikan dengan iklim, cuaca. Itu aja. Makanya obat yang saya milih cuma satu itu. 16 tahun, saudara. Saya nggak masukin obat apa yang lain-lain, enggak. Kenapa? Karena ada yang lain-lain itu justru, saudara pernah kan, ada yang keracunan obat banyak. Ada juga pernah tahu kan informasi itu, keracunan obat. Terus yang kedua, karena banyaknya obat, saudara nggak sembuh-sembuh. Terutama punya orang-orang yang punya penyakit gula. Susah itu mau diobatin orang-orang penyakit gula. Nah, kembali kepada bagaimana ketaatan kita, bagaimana kita dibentuk oleh kehidupan, supaya Tuhan itu menyukai proses. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara itu, gak usah ngeluh. Kembali kepada bagaimana ketenangan saudara, hidup tenang di dalam firman-Nya. Kalau kita yang turun tangan, sudah Tuhan angkat tangan, selesai. Masalah yang tadinya cuma hanya bisa kita atasi dengan 2 minggu, akhirnya jadi 2 bulan, bahkan 2 tahun kita nggak tahu. Apakah orang-orang seperti itu mengalami kemajuan? Hanya karena tidak mau taat. Sudah berapa banyak orang-orang percaya, orang-orang yang kita temui, hanya dari proses konsep ketaatan saja. Itu banyak yang missing. Jadi malam ini kita belajar itu, bukan oke lah, ada yang bilang memang, oh keras dan segala macam. Oh memang, saudara pikir itu dunia ke depan semakin lebih baik? Dunia ke depan saudara itu, masa-masa yang akan datang itu akan lebih baik. Enggak, Alkitab sudah tulis. Akan datang masa yang sukar namanya. Masa yang sukar. Akan datang. Jadi
Kita yang harus belajar bagaimana firman Tuhan itu membentuk diri saudara dan saya. Belajar mengandalkan firman Tuhan. Nah, di dalam ketaatan kita, ini yang kalau kita sudah konsisten tadi, mulailah dengan ada plusnya, namanya setia. Kata setia, taat dan setia, itu sama dengan pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan bisa terjadi kalau saudara taat dan setia. Kata setia itu kan namanya konsisten. Udah ketaatan susah, makanya tidak terlihat dalam konsistensi. Barulah kita memperoleh namanya pertumbuhan. Itu kenapa di dalam Ulangan 8 ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Inilah perkataan Musa pada bangsanya. Ada perintah-perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui Musa, dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Masalah mau jalankan apa tidak, ya tergantung dari bangsa itu. Makanya kan saudara kan tahu bangsa Israel dan bangsa yang tegar tempur, keras kepala. Jadi yang seharusnya kita pelajari. Nah, ada perintah-perintah Tuhan di mana saudara itu masuk di dalam pengenalan kepada firman, ada perintah-perintahnya. Kita harus bisa membedakan. Itulah dibutuh kepekaan. Kalau kita peka dengan apa yang kita baca, kemudian kita masuk dalam perenungan, maka saya bukan tidak setuju. Cuma anak-anak rohani saya juga saya hindarkan supaya mereka itu baca pasal-pasal, main pasal. Kecuali memang ada cerita-cerita yang memang contoh cerita tentang Yusuf atau Abraham, itu kan banyak itu pasalnya. Memang kita harus belajar itu. Paulus, pertumbuhan iman Paulus itu luar biasa, saudara. Di mana dia waktu bertemu dengan Yesus itu, pertumbuhannya itu. Nah, ada banyak perintah-perintah yang Tuhan tulis. Jadi kalau saya di dalam bagaimana saya hidup itu, kembali lagi kepada apa yang Tuhan katakan, itulah perintah. Tuhan ngomong apa, ya saya lakukan. Makanya mujizat terjadi. Nah, ini orang Kristen mujizat ditunggu-tunggu. Ngapain nunggu mujizat? Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Mujizat itu sudah ada. Kita inilah pembuat mujizat. Begitu kita meyakini, kita taat kepada tuntunan firman-Nya, kita setia di dalam pertumbuhan itu, itulah mujizat. Karena apa? Karena sebenarnya kita nggak mampu. Tetapi karena kasih karunia yang memampukan saudara, akhirnya saudara bertumbuh. Next. Mengapa konsisten itu tidak mudah? Iya sih. Kenapa konsisten itu tidak mudah? Jadi bahasa saya juga, saya menghindar kata susah atau sulit. Kalau saudara mengatakan begitu, aduh susah Pak Ayo, nah sudah. Kalau udah susah tuh selangkah pun nggak akan pernah bisa maju. Tetapi kalau tidak mudah, ada palingnya satu langkah, nggak apa-apa lah, step by step kan, pelan-pelan. Daripada kita bilang susah, kalau dari perkataan kita bilang susah, ini pandangan saya ya saudara ya, pandangan saya. Makanya saya sering bilang tidak mudah. Daripada saya harus mengatakan susah. Kalau susah itu susah mau jalan. Susah udah nggak bakal jalan udah. Tetapi tidak mudah. Artinya ada pengorbanan, ada penderitaan.
Beda, saudara. Pemahamannya berbeda. Dari saya yang bagaimana saya membuat sebuah kalimat itu juga harus hati-hati. Bagaimana saya mengucapkannya juga hati-hati. Mengapa konsisten itu tidak mudah? Mari kita lihat. 1 Korintus 9 ayat 25, saya loncat di ayat 27. Ayat 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ada banyak orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Bicara masalah pertandingan itu, bagaimana kita sedang bertanding ini di dalam setiap kehidupannya kita. Kita sedang bertanding. Itulah nanti di ujungnya apakah kita menjadi pemenang apa bukan. Kita gagal atau kita lulus. Kembali kepada penguasaan diri saudara. Dalam segala hal. Karena sejatinya orang itu lebih kepada kedagingan dia suka daripada apa yang Tuhan sediakan di dalam kerohanian. Berkat itu rohani. Dia tidak terlihat. Tetapi apakah iman kita meyakini bahwa berkat itu telah disediakan? Artinya apa? Sudah dari dulu sampai sekarang kita tuh pemenang. Kita yang menang. Kenapa? Oh, hadiahnya udah disediain kok. Harusnya konsep berpikirnya begitu. Karena semua sudah disediakan. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolaknya. Kalau ada kata sesudah memberitakan Injil, kata memberitakan Injil di sini, yang saya maksudkan bukan cuma hanya sekedar perkataan-perkataan saudara, bukan. Tetapi gaya hidup saudara. Makanya, karena di kalimat awalnya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Pertanyaannya, apakah siapa yang menguasai kehidupan saudara? Apakah tubuh saudara dilatih dengan siapa tadi yang menguasai? Apakah roh Tuhan? Apakah Tuhan yang menguasai pikiran saudara? Sehingga pemikiran kita, pemikiran saudara itu bisa memerintahkan tubuh. Kan sudah belajar itu. Bagaimana roh, jiwa, dan tubuh. Kita adalah manusia roh. Yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Tapi sejatinya harus dikatakan kita adalah manusia roh. Karena Allah itu roh, anak-anak Allah berarti anak-anak yang dipimpin oleh roh Allah. Makanya saya mengedepankan rohnya itu yang sempurna. Sehingga roh itu menguasai jiwa saudara, pemikiran saudara ada pada jiwa, pada area jiwa. Makanya orang-orang Kristen itu banyak yang sakit jiwa. Mereka berpikir enggak sakit, oh belum tentu, cek aja. Dicek aja. Karena firman Tuhan menginginkan supaya kita, saudara dan saya itu melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Kata menguasai itu siapa yang menguasai? Saya sudah ajarkan itu kan, penguasaan diri. Siapa yang menguasai diri saudara? Ego saudarakah atau roh Tuhan? Makanya kembali kepada otoritas Roh Kudus, otoritas Tuhan yang adalah roh. Dia yang berotoritas. Sehingga penundukan, nah, penundukan itu bukan dalam arti Tuhan mau semena-mena, oh tidak. Kitanya saja. Karena di sisi manusia ada namanya ego. Saya sudah bilang, pusat dari kehidupan manusia itu adalah egonya. Sehingga apa? Bagaimana cara kita hidup, itu kita sudah memberitakan Injil, bukan lagi lewat perkataan, tapi lewat dari perbuatan-perbuatan kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, seperti seorang atlet. Nah, tadi saya sudah bilang kan, pertandingan itu bicaranya atlet. Nah, siapa yang dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya. Melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Dan bukan hal-hal
yang dikehendakinya. Makanya saudara, yang disebut dengan disiplin itu, tadi kan ada singgung-singgung sebelum kita mulai itu ya Ibu Aling ya kata disiplin. Melakukan hal-hal yang Anda tahu harus dilakukan. Nah, itu dia. Disiplin itu melakukan hal-hal yang Anda tahu harus dilakukan. Tidak peduli Anda sedang memiliki mood untuk melakukannya atau enggak. Tapi lihat terbanyaknya, kita bergantung sama apa? Mood kan? Lagi mood. Ya iya. Lagi mood, aduh lagi mood nih baru mau kerjain. Lagi mood baru mau ngelakuin. Kan mood itu di mana areanya? Di perasaan saudara. Itulah makanya kita selalu bergantung kepada perasaan. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu saya ada konseling juga, ada pasangan juga. Saya bilang, kalau misalkan terutama kaum hawa, bukan saya merendahkan yang wanita atau perempuan, tidak, tapi biasanya itu saya selalu memberikan tipsnya itu, tolong bedakan mana perasaan mana hati gitu. Kalau boleh tahu siapa yang nyanyiin itu lagunya yang sakitnya tuh di sini, siapa ya? Ayu Ting Ting ya? Terus siapa itu? Aduh, kalau itu Kak Stefanus siapa Kak? Pak Stefanus. Siapa tuh? Sakitnya tuh di sini loh. Nah, saya mau tanya itu siapa sih yang bawain itu? Kalau saya nggak tahu Pak. Itu. Cita-cita. Tuh. Perempuan kan? Tuh kan? Tuh. Sakitnya tuh di sini. Iya, di mana? Di perasaan apa di hatimu? Itu tolong dibedain. Jangan disamakan. Gitu. Nah, kalau kita disiplin kita hanya berdasarkan mood, bagaimana kita mau tahu itu kehendak Tuhan apa bukan? Kita hanya dikendalikan oleh perasaan-perasaan kita. Nah, ini pernah saya ini apa rahasianya supaya bisa mendisiplinkan diri. Kembali itu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya itu kalau udah dengar namanya perkataan sakit itu saya hindari, saudara. Mau demam kayak mau pilek mau apa saya hindari. Sakit ini saya hindari. Saya nggak pernah sakit. Tuhan nggak pernah menciptakan sakit. Makanya saya bilang tadi kan, kalau saya pilek, batuk ataupun demam itu hanya perubahan iklim. Gitu. Jadi saya nggak mau mengatakan itu sakit. Oh enggak, saya memang lagi enak aja. Orang bisa tahu. Apalagi kalau saya yang suka menyanyi, wah kalau udah suara udah bindeng ketahuan. Wah Pak Ion pilek ya? Iya mau pilek. Tapi kan nggak bilang, Pak Ion sakit pilek. Enggak, sakitnya nggak mau, pileknya ya. Sakitnya nggak mau, pileknya iya. Bener kan? Iya, makanya. Iya. Oh, kalau di ujung-ujungnya sakit itu ujung-ujungnya apa kalau bukan korban? Betul. Apa arti dari kata korban? Sakit kan? Yang disakiti lah. Korban. Nggak mau saya jadi korban. Nah, itu dari pemahaman saya pribadi. Sehingga memang tubuh saya itu memang betul-betul saya latih, saya pelihara. Kemarin 2 hari yang lalu saya ada pelayanan untuk untuk teman-teman dengan teman-teman tim itu untuk PAUD itu lumayan jauh itu. Sulit nyari signal, udah signal susah, mau komunikasi juga susah. Tiba-tiba lagi di Pulau Bobale, itu dia mati sih, nggak ada signal. Makanya saya nggak bisa ikut. Makanya kalau hari Sabtu, kalau udah pelayanan di luar itu, saya udah antara ada dan tiada itu dia. Maksudnya ada signal apa enggak, bukan masalah eonnya ada apa enggak, masalahnya signalnya. Jadi kemarin waktu karena hari Senin pagi saya harus mengajar di Pak Aritonang.
Tapi karena sinyal di daerah Kau itu, di tempat saya, di mana saya lagi pelayanan itu kan tidak bagus. Jadi saya harus putuskan subuh itu saya udah mesti pulang. Supaya jam 7 itu bisa ada di Tobelo dan saya bisa aman. Untuk bisa mengajar. Cepat itu subuh. Pertanyaannya belum tidur, memang belum tidur. Resikonya apa? Nggak kerja. Tapi waktu saya memberitahu, saya nggak bisa masuk ini teman-teman, silakan. Nah, saya baru pulang dari pelayanan di Kau. Makanya selesai dari Pak Tiga Batu tidur. Enak. Saya tertuduh, oh enggak. Saya berusaha untuk disiplin sama diri saya sendiri. Begitu. Dan saya yang lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Saya harus melakukan itu. Saya enggak. Kalau ada orang tuduh dan bla bla bla, ya itu urusanmu, itu penderitaanmu kok. Saya menderita kan cuma hanya gara-gara bagaimana saya berkonsep untuk saya bisa terlibat di dalam mengajar, pelayanan mengajar itu. Itu aja. Penderitaan-penderitaan yang seperti itu bisa dilewati, aman-aman aja. Belajarlah untuk melihat bagaimana tubuh dan jiwa dan roh saudara itu terpelihara. Roh, jiwa, dan tubuhmu itu ada pada diri saudara. Makanya saya kembali lagi, hati-hati dengan perasaan saudara. Karena terbanyak orang itu begitu, makanya bingung kan. Kadang-kadang marah, kadang-kadang pusing. Aduh pusing, cepet. Pusing saya, dalam nama Yesus pusing lah. Ujung-ujungnya stroke. Banyak orang percaya menjadikan mood sebagai Tuhan yang memerintah dan mengendalikan hidupnya. Ya toh? Nantilah. Saudara tunda terus. Itu kenapa saya bilang jangan jadikan kesabaran Tuhan itu semakin panjang sabar. Itu kenapa saya pakai statementnya. Begitu Tuhan bersabar, kerugian bagi kita. Kerugian saudara bagi saudara. Memang Tuhan panjang sabar. Dia bilang memang dia panjang sabar bukan berarti dia maha sabar, tidak. Dia panjang sabar. Berarti ada pendeknya. Nah, itu yang sering dikutip itu. Tapi buat saya yang boleh belajar untuk bagaimana Tuhan itu menginginkan bagaimana cara kita hidup, apa yang menjadi agenda Tuhan yang kita utamakan, sehingga kita masuk di dalam planning rencana Tuhan. Masuklah di situ. Sehingga pertempuran di dalam pemikiran kita mesti atasi. Lah, yang di dalam ada pertempuran, siapa yang kita andalkan di dalam pemikiran kita? Kalau bukan firman kebenaran. Jangan saudara pikir saudara baca dan saudara merenungkan firman dia tidak ada guna. Oke, enggak begitu saudara. Justru Roh Kudus itu yang mengingatkan. Dia tahu ada sesuatu dari luar mau merusak saudara, itu ada yang tahu. Roh Kudus tahu. Dia yang mengingatkan. Tetapi kalau sudah masuk di dalam perasaan, ya itu saya bilang sulit. Makanya jadinya mood kan. Gitu. Iman yang mood. Nanti kalau lagi mood datang ya. Kalau lagi mood yang nggak datang mulai uring-uringan. Hati-hati saudara. Itulah mood itu kan di area perasaan. Nah, itu kenapa kita harus belajar untuk hidup menjadi taat pada Tuhan itu, kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saudara mau melakukannya, saya bilang imanlah yang bisa melakukan itu. Tadi di dalam Roma di ayat awal tadi sudah dikatakan toh, bahwa percaya dan taat itu dua kata yang kita bisa lakukan. Iman dan taat yang kita bisa lakukan dengan sebuah keyakinan, kasih karunia yang membungkusnya. Makanya saya dalam pengajaran dalam apalah definisi arti kasih karunia. Kasih karunia itu kemampuan Tuhan. Waktu saudara punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang memberi kemampuan, itu kasih karunia. Tuhan sendiri.
Jangan dibalik, saudara. Kasih karunia tidak menggantikan tanggung jawab saudara, tidak. Tetapi kasih karunia itu memampukan tanggung jawab saudara. Beda. Cuma saya bilang jangan dibalik. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu yang kita lakukan. Nah, pada saat kita mau melakukannya, ada kasih karunia yang memberi kemampuan supaya kita mampu melakukannya. Nah, kalau saudaranya cuma hanya berdasarkan mood, perasaan, ya repot. Makanya Watchmeni, dia bilang, emosi mungkin adalah musuh yang paling berat dalam kehidupan rohani seorang Kristen. Oleh karena itu, orang yang hidup dengan emosi adalah orang yang hidup tanpa prinsip. Ya kan? Bahkan orang yang emosi saja, itu dia nggak tahu kalau sedang dibeginikan. Ada yang tahu saudara gambarnya? Nah, Iblis Pak, ayo. sedang Ya menunggang iya. menjadikan Makanya, dalang. itu dia. Lihat coba iblis cuma mainkan saudara. Iya. Nindung. Nah, Kita wayangnya di dalangnya Pak. Itu dia. Apa sih apa pesannya dari sini itu? Iblis memanfaatkan labilnya perasaan manusia untuk menghambat ketaatannya. Selamat datang di kerajaan sorga. Mau pikir kau taat dengan baca firman Tuhan? Tetapi ketaatan itu hanya dibuktikan dengan tindakan iman. Mana ada yang mau sadar bahwa sebenarnya kita sedang dimanfaatkan oleh iblis. Karena kita hanya berdasarkan perasaan. Mood. Iman yang mood. Tergantung mood. Kalau lagi mood. Padahal sedang menghambat ketaatan kita kepada Tuhan. Ngeri ya saudara ya. Mengerikan. Nah, ada satu quotation itu bagus. Ini yang dikutip sama Joyce Meyer itu. Joyce Meyer itu ya dia seorang gembala, dia ibu-ibu juga, tapi saudara lihat biografinya, cari di Google atau di YouTube itu kesaksian dari Joyce Meyer, namanya Joyce Meyer. Ini yang dia kutip berdasarkan ditulis oleh Paul C. Graham dalam buku Kekristenan Sejati. Ini saya punya ini bukunya ada dua edisi. Seseorang yang belum dewasa, rohaninya itu mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan dan suasana hati. Jadi saudara mau tentukan saudara dewasa apa tidak, tergantung perasaan saudara. Apakah masih mengendalikan hidup saudara karena berdasarkan perasaan, suasana hati, kondisi apa yang sedang ada di sekeliling kita? Tetapi yang sudah dewasa tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaan. Tetapi dikuasai oleh apa? Iman dan perkataan Allah. Makanya kata dewasa itu di dalam firman Tuhan itu dewasa di dalam iman dan perkataan Allah. Firman-Nya yang terwahyukan. Begitu saudara. Nah inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana kita hidup taat. Kita akan lihat. Dalam Mazmur 42 ayat 5-7. Inilah yang hendak ku ingat. Bicara pengingat. Ingat-ingat berarti dari area pemikiran kita. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon.
dari gunung Mizar. Pemazmur sedang mengungkapkan siapa dirinya, bagaimana tekanan, masalah, hambatan, rintangan itu betul-betul menekan jiwanya, tapi cuma area jiwa. Tapi pada saat imannya mengatakan bahwa berharaplah kepada Allah, harapan itu datangnya dari iman saudara. Belajar untuk memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, itulah perkataan iman. Berharaplah kepadaku. Apa yang kamu harapkan? Apakah pengharapanmu? Apakah kamu mengingat apa yang aku beritakan, aku katakan, Yesus katakan di dalam firman-Nya? Itu kenapa Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan untuk mereka-mereka yang datang kepadanya. Nah, begitu saudara, makanya kita harus belajar mengenali bagaimana firman itu, firman yang adalah firman hidup, kebenaran. Itu yang seharusnya mendrive kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita, dan kita mengaminkannya dengan iman kita. Sehingga tekanan boleh datang, masalah boleh ada, tetapi hidup di dalam iman, dan kita tahu kasih karunia memberikan kemampuan untuk apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, kita bisa menyelesaikan. Jadi saudara, ketaatan itu adalah ujian ketuhanan Yesus di dalam diri saudara. Apakah Yesus menjadi raja di dalam saudara? Apakah betul Yesus itu yang memerintah kehidupan saudara? Makanya di dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Terjemahan bahasa Inggris sehari-hari, mengapa kalian memanggil aku? Giliran udah ke pojok, kepepet, baru Tuhan, tolong. Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Terjemahan firman Allah yang hidup, mengapa kalian memanggil aku Tuhan? Kalau kalian tidak mau menaati aku. Makanya kehidupan kekristenan saudara tidak berdampak karena saudara tidak taat. Apa yang menjadi dampak kekristenan kita bagi orang lain? Ketaatan. Makanya tadi, taat dan setia, apa ujungnya? Bertumbuh. Dan pertumbuhan itu terlihat. Itu yang disebut dengan kita, orang-orang sedang melihat buahnya. Tetapi jauh di dalam pribadi kita, taat dan setia, itu akan menghasilkan pertumbuhan. Bagaimana ketaatan saudara? Bagaimana kesetiaan saudara? Konsistensi saudara? Apakah dengan gaya hidup taat itu Anda konsisten apa tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Mengerti saudara apa yang menghalangi? Nah, sebenarnya cuma dua sih sumbernya. Tadi saya bilang di dalam pikiran itu asumsi. Kalau saya bilang kan cuma asumsi. Yang kedua, instan, maunya serba cepat. Sulit kita mau taat. Kalau misalkan kita mesti merenungkan firman, itu udah pelajaran dasar itu. Karena sejatinya saudara dan saya itu sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi tadi berbicara konsistensi itu sudah pelaku firman itu. Tapi kalau mesti balik lagi, mesti seperti baca firman Tuhan, bicara lagi tentang keselamatan, apa itu dosa, itu pelajaran dasar, saudara. Gitu. Nanti saudara bisa lihat di Ibrani 5 itu bagaimana orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah akil balik. Dan ini yang terakhir dari saya, saudara. Bagi yang bertuhankan Yesus, ya kalau Yesus jadi Tuhan saudara, gitu aja. Kalau memang saudara memilih Yesus sebagai Tuhan saudara. Bagi yang bertuhankan Yesus, ini kalau memang
betul-betul saya terima Yesus dan segala macam apalah narasinya saudara bangun apapun itu. Pertanyaannya adalah, benarkah memiliki pilihan untuk tidak taat? Selamat datang di kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa, kita menutup firman ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Apa yang kami dengar, apa yang kami coba membuka, apa itu, bagaimana kita hidup taat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Perlahan-perlahan kami mengerti bagaimana Tuhan menumbuhkan iman kami, sehingga kami lebih yakin lagi, kami mau lagi konsisten, kami mau lagi setia untuk melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pertumbuhan itu tidak terjadi dengan instan, tetapi pertumbuhan di dalam Kristus, kita bisa melewatinya di dalam ketaatan dan kesetiaan dari pribadi kami. Terima kasih ya Roh Kudus, sehingga hamba sendiri yang menjelaskan ini boleh dimengerti oleh mereka yang mendengarkan. Karena hamba sendiri percaya, kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan roh yang daripada Tuhan, itulah yang memberikan pengertian kepada mereka yang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan sharing, berfellowship, kita akan berbincang-bincang, kami tetap di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami mau belajar dan kami mau dibentuk. Dalam nama Yesus, sebagai juru selamat kami. Pujilah nama Tuhan, haleluya, amin.